Bagaimana kalau dalam satu kondisi itu memiliki beberapa kondisi yang lain? Dari satu if itu memiliki if di dalam if-nya, atau kalau dalam bahasa pemrograman itu disebutnya if bersarang. Nah, contohnya misalnya kalau saya pakai saya contohkan dengan flowchart misalnya ada dua kondisi, ada dua mata pelajaran IPA dan agama. Terus kemudian rata-rata. Nah, inputannya IPA sama dengan 70, agama sama dengan 80, kemudian rata sama dengan IPA ditambah agama dibagi 2, rata-rata ya. Ditampilkan ratanya. Kemudian ada kondisi if, jika rata lebih besar sama dengan 75, maka ada kondisi lagi di dalam if ya, ini di dalam if. Jika kalaupun sudah 75, jika nilai IPA lebih besar sama dengan 70, maka lulus. Else di dalam if gagal. Else gagal. Artinya begini, jika nilai rata-ratanya adalah lebih besar sama dengan 75, lebih besar daripada 75, maka akan ada pertanyaan lagi. Nah, apakah dari 75 itu nilai IPA-nya lebih besar dari 70? Jika iya, maka lulus. Tetapi jika nilai IPA-nya tidak lebih besar dari 70, maka gagal. Nah, else berikutnya, else yang ini adalah jika nilai rata-ratanya tidak lebih besar daripada 75, maka gagal. Contoh. Nah, di sini 75 nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya 75 dan nilai IPA-nya memenuhi syarat lebih besar daripada 70, maka lulus. Tapi kalau misalkan nilai IPA-nya ini 65 misalnya. 65. Nah, maka karena rata-ratanya 72, maka di sini yang dijalankan adalah ini secara langsung. Tapi kalau misalkan 65 terus kemudian agamanya 90, ini masih nah rata-ratanya 77, tapi gagal. Padahal di sini persyaratannya adalah 75, lebih besar dari 75. 77, nah 77 mestinya lulus ya. Tetapi ada pertimbangan yang berikutnya, pertimbangan kedua, yaitu jika IPA lebih besar daripada 70, maka dia dinyatakan lulus. Tapi kalau IPA-nya
kurang dari 70 maka gagal. Nah, kondisinya di sini IPA-nya kurang dari 70 maka gagal. Apalagi kalau misalkan di sini nilainya rata-ratanya kurang dari 75, maka secara otomatis tetap gagal. Gitu. Nah, contoh sederhana yang lain. Nah, misalnya dengan kondisi dalam tabel ini ada merupakan harga dari merek pakaian. Kode 1 di sini merek IMP. Mereknya IMP memiliki harga yang bervariasi sesuai dengan ukurannya. Coba kita implementasikan ke dalam if bersarang. Nah, jadi variabelnya adalah kode, merek, dan ukuran. Nah, untuk menentukan harga. Kode pakai string saja atau jar. Kode pakaian, merek pakai string, merek dan ukuran. Jar ukuran. If jika kode sama dengan 1, kemudian if lagi. If merek kode 1 maka mereknya adalah kode 1 mereknya sama dengan IMP. If ukuran sama dengan S, maka harganya adalah berapa? 200.000. Else if ukuran sama dengan M, maka dua ratus dua puluh. Else if ukuran sama dengan L plus L, enggak bisa. Out sama dengan
150.000. Nah, karena ini 200, ini L dan XL ini harganya sama, langsung else saja, tidak usah if else. Nah, baru kemudian if-nya di sini, if Kudi sama dengan 2, if out merek, if ukuran sama dengan S, maka berapa? 150.000. Else if ukuran sama dengan M, maka 160. Else if ukuran sama dengan else langsung, else out harga terakhir 170.000. Sudah selesai itu, pakai if lagi, lalu kopas saja. If kode 3 merek, terus kemudian S berapa, 200.000, 250, 300. Else-nya terus if lagi, copy saja biar cepat. 4 S 300, 350, 350, ini 400, else-nya 400. Else, nah else yang paling bawah, else dari kode ini, else-nya tidak ada merek. Oke, kita coba ya, kurang. Wah, bentar, belum ada nilainya. Kode sama dengan 1 dulu, misalnya kode itu car 1, merek sama dengan Gucci L 1, berarti IMP, terus ukuran sama dengan M, misalnya coba ya, error, sama dengan sama dengan
Jadi yang diinputkan di sini kode 1, mereknya EMP, M. Harga M adalah 225. Ya. If kode sama dengan 1, jika 1, terus kemudian 1 mereknya EMP, M harganya ini. Kalau misalnya di sini XL, nah XL tidak dideklarasikan di sini, tetapi ada else. Nah, mestinya outputnya adalah 250. Oh, ukuran char ya. Kalau char hanya satu string. Ya, jadi untuk ukuran tadi saya ganti menjadi string supaya kalau misalkan ukuran XL ini bisa masuk. Jadi uji jawabannya di sini tadi kode kedua adalah kunci M harganya M harganya 160.000. Kalau kode 1 mereknya IMB, terus kemudian ukurannya S. Nah mestinya ukuran S berarti 200.000. Ukuran N 220. XL, nah XL karena XL tidak ada, harusnya yang terakhir 250.